Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Aradevara Fras Prasetyo dengan NIM G00259196. Saya dari kelompok B5 atau kelompok SGD 15. Nah, saya dari blok 1.2 Sistem Integumen dan Muskuloskeletal. Kali ini saya ingin membahas mengenai topik tentang tentang laporan dari saya yang kemarin tidak hadir untuk mengikuti praktikum kedua, yaitu di ekstremitas superior bagian atas. Nah, kali ini saya menjelaskan materi mengenai ekstremitas superior menurut pemahaman saya. Nah, yang pertama yaitu adalah dari ekstremitas superior. Superior itu kan terdiri dari muskulonya, ototnya. Yang pertama itu tulangnya, terus artikulasionya, terus habis itu ada ototnya. Nah, pertama kali ini saya membahas mengenai tentang osnya atau bagian tulangnya. Nah, di bagian tulangnya itu juga terdiri dari banyak jenis tulang, yaitu ada clavicula, scapula, humerus, ulna, radius, terus bridge, terus metacarpus, dan juga di bagian jarinya. Nah, yang pertama saya menjelaskan mengenai tentang claviculanya itu. Nah, di clavicula itu sendiri itu memiliki beberapa jenis bagian juga, yaitu yang pertama, nah seperti yang diwarnai oranye ini, itu yang bagian pojok pinggirnya sini. Nah, itu yaitu bernama tuberculum conoideum. Sedangkan yang warnanya krem di sampingnya tadi itu adalah ekstremitas acromialis claviculae. Nah, untuk yang bagian biru ini yang menggandeng dengan tulang clavicula itu adalah fascies articularis acromialis claviculae, itu menggandeng dengan scapula ini. Nah, untuk yang bagian bodinya sendiri yang warna putih ini adalah corpus claviculae. Nah, sedangkan untuk yang di sampingnya, yang bagian depan ini, yang di dekat sternum, nah itu namanya adalah ekstremitas sternalis claviculae. Dan untuk yang menyambung yang warna putih ini, untuk yang menyambung ke tulang berikutnya, itu namanya adalah fascies articularis sternalis claviculae. Nah, mari kita lanjut ke tulang berikutnya, yaitu tulang scapula. Nah, di tulang scapula ini kan bentuknya seperti sayap yang ada di bagian belakang. Nah, itu namanya itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, itu yang bagian paling menonjol bagian luar ini, yaitu namanya acromion. Nah, acromion kan bagian luar bagian sini. Nah, ini kalau dilihat dari struktur tulangnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika ke bawah sedikit, di dekatnya acromion, nah itu ada tulang, yaitu namanya adalah spina scapula. Nah, untuk yang bagian warna oranye ini adalah tuberculum deltoideum. Nah, sedangkan untuk yang di bawahnya lagi itu yang ada yang datar, yang bentuknya datar, bagian tengah dari bodinya itu adalah, dan ada cekungan, itu namanya adalah fossa supraspinata. Lalu untuk yang cekungan besarnya itu fossa infraspinata. Nah, lalu kita kembali ke bagian, untuk yang bagian pinggir warna kuning ini itu adalah angulus superior scapulae. Sedangkan untuk yang di pinggir bagian kecil banget yang warna oranye ini, itu kan yang benar-benar di pinggir yang membatasi, itu namanya adalah margo superior scapulae. Sedangkan yang bagian panjangnya itu adalah margo medialis scapulae. Nah, untuk bagian bodi warna putih ini, nah itu adalah fascies posterior scapulae. Sedangkan untuk yang di pojok paling kuning itu sendiri, bagian paling bawah, itu adalah angulus inferior scapulae. Nah, di sampingnya lagi, yaitu di pinggir belakang bagian bawah sendiri, samping bawah, itu adalah margo lateralis scapulae. Nah, jika kita lihat kan di bagian samping bawah ini kan ada berupa penonjolan warna merah. Nah, ini penonjolan warna merah ini namanya adalah tuberculum infraglenoidale. Nah, di atasnya lagi itu ada kayak penghubung tulang juga, itu namanya adalah column scapulae. Nah, lalu untuk yang bagian di atasnya lagi, bagian bodi untuk lehernya,
mungkin saya nyebutnya leher dari scapula ini adalah angulus lateralis scapulae. Nah, untuk yang penonjolan seperti ada tonjolan warna pink ini seperti berupa tonjolan ranting atau apa ya seperti itu adalah prosesus coracoideus. Nah, sedangkan untuk yang bagian putih-putih untuk menghubungkan antar tulang itu adalah cavitas glenoidalis scapulae. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau kita lanjut ke os berikutnya yaitu os humerus atau tulang lengan atas. Nah, di tulang lengan atas itu juga memiliki beberapa bagian. Yaitu yang pertama itu bagian kepalanya. Nah, itu bagian kepalanya yang menghubungkan antar tulang itu adalah caput humeri. Nah, untuk yang di bawahnya kepala itu ada seperti leher, di bawahnya banget yang warna merah ini adalah kolom anatomicum humeri. Nah, untuk yang warna oranye yang ada rongga-rongganya di antara tonjolan kedua tulang itu namanya adalah sulcus intertubercularis. Nah, untuk penonjolan antar tulang tuh kalau yang besar itu namanya tuberculum majus humeri, sedangkan kalau yang kecil itu tuberculum minus. Kalau yang besar major, yang kecil itu minus. Nah, jika di bawahnya tadi itu ada crista tuberculi majoris. Nah, kalau yang di bawahnya minus tadi adalah crista tuberculis minoris. Nah, untuk yang sekat-sekat bagian merah ini yang melingkar itu adalah kolom chirurgicum humeri. Dan untuk yang bagian bodi sisi kiri itu ada yang namanya adalah fascies anterolateralis humeri. Nah, untuk yang di bagian kiri yang warna oranye ini adalah fascies anteromedialis humeri. Nah, untuk yang bagian pinggir-pinggir ini kan juga ada bagian untuk warna merah kayak batasnya itu adalah margomedialis humeri. Nah, lalu kan di bagian struktur tengah tulang ini kan ada berupa penonjolan, yaitu adalah tuberositas deltoidea. Nah, untuk yang warna merah ini kayak seperti ada sedikit cekungan itu adalah sulcus nervi radialis. Sedangkan untuk yang sebelahnya warna oranye itu adalah margo lateralis humeri. Nah, kita lanjut bagian bawah sendiri. Nah, itu adalah kalau bagian samping bawah sendiri seperti bentuknya agak tipis itu adalah crista supracondylaris lateralis. Nah, kalau yang bagian sampingnya itu adalah crista supracondylaris medialis. Nah, untuk yang bagian leher warna putih ini adalah condylus humeri, dan untuk yang fossa cekungan warna oranye ini adalah kalau yang besar itu fossa radialis, kalau yang agak kecil ini adalah fossa coronoidea. Nah, lalu untuk yang benjola fossa di belakang lagi itu ada fossa yang sangat besar, itu adalah fossa olecrania. Nah, lalu yang terakhir adalah yang bagian putih-putih ini itu adalah kalau yang besar itu trochlea humeri, sedangkan kalau yang kecil itu adalah capitulum humeri. Nah, kita lanjut ke tulang berikutnya yaitu tulang ulna. Nah, di tulang ulna ini juga ada beberapa jenis tulang. Seperti yang bisa dilihat nih, kalau yang bagian atas tuh bagian seperti putih-putih penghubung antar tulang tuh namanya incisura trochlearis. Terus kalau yang bagian sampingnya, bagian penghubung tulang tapi bagian samping itu incisura radialis. Terus kalau bagian caput bagian atas sendiri, yang bagian kepala itu adalah olecranon. Sedangkan untuk yang di bawahnya itu yang bagian leher seperti leher itu adalah processus coronoideus ulnae. Nah, untuk bagian cekungan untuk bagian berupa tonjolan sedikit itu di bagian bodi itu adalah tuberositas ulnae. Sedangkan untuk bagian bodinya itu sendiri yaitu berupa fascies medialis ulnae. Nah, untuk bagian bawahnya ya mungkin seperti yang sudah jelaskan, mungkin hampir mirip juga, yaitu kalau di bawahnya itu adalah circumferentia articularis capitis ulnae. Sedangkan untuk yang tonjolan paling bawah sendiri itu adalah processus
styloideus ulnae. Sedangkan untuk yang bagian leher, mungkin saya nyebutnya adalah leher adalah caput ulnae. Nah, lalu selanjutnya adalah radius. Untuk radius itu sendiri adalah kalau misalnya struktur tulangnya sendiri itu kalau bagian depan, bagian atas sendiri itu juga ada seperti sama, yaitu bagian penghubungnya antar tulang itu adalah kalau enggak bagian artikulasionya itu artikular fasciat itu berupa fovea articularis sapitis radii. Sedangkan untuk yang di samping-sampingnya itu yang melingkar di sekitar putih kepala itu adalah circumferentia articularis radii. Nah, untuk yang bawahnya lagi itu adalah kolum radii, dan untuk yang penonjolan gede itu adalah tuberositas radii. Nah, lalu selanjutnya adalah bodinya. Untuk bodinya itu adalah facies anterior radii, sedangkan untuk yang capet yang mengampu dua bodi itu seperti warna merah itu adalah margo anterior radii. Kalau yang bagian bawahnya itu adalah margo intoriosus nodi. Oke, lalu bagian bawahnya seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu kalau penonjolan itu adalah processus styloideus radii. Nah, kalau yang berupa putih buat penghubung itu adalah facies articularis carpalis radii. Nah, kalau misalnya untuk bodinya sendiri adalah facies anterior radii. Dan ya mungkin cukup segitu karena mungkin menghemat waktu ya. Nah, sekarang adalah di area telapak tangan. Nah, itu ada beberapa tulang, yaitu contohnya seperti pada bagian pojok sini, yaitu ada struktur tulangnya juga, yaitu adalah osphacoideum. Terus kalau yang hitam-hitam ini adalah tulang os trapezium. Nah, kalau yang penonjolan ini adalah os tuberculosum osis poiheidei. Nah, lalu yang selanjutnya adalah sama seperti tadi, yaitu trapezoideum. Terus kalau yang bagian tengahnya dari tulang itu adalah os lunatum. Nah, kalau yang bagian pojok bagian sini itu adalah os pisiformiae. Nah, untuk penonjolannya sendiri itu adalah hamulus ossihamati. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi kan, untuk yang terakhir adalah di varia bridge atau telapak tangan. Nah, sekarang adalah metakarpal. Nah, di metakarpal atau di jari-jari itu juga memiliki berbagai jenis, tapi intinya sama kok, yaitu yang pertama warna oranye tadi adalah penghubung itu sebagai basis osis metakarpalis, sedangkan untuk yang bagian bodinya itu sendiri adalah corpus osis metacarpi. Nah, untuk yang bagian penghubung antara penghubung antar jari itu adalah caput osis metacarpi. Nah, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di bagian artikulasionya. Nah, untuk artikulasionya itu adalah seperti itu, ada beberapa, yaitu artikulasio sternoclavicularis. Itu tuh biasanya tuh dibentuk oleh ekstremitas sternalis claviculae. Yang kedua itu biasanya dibentuk oleh incisura claviculae stermi. Nah, biasanya itu untuk penguatnya itu pakai penguat berupa ligamen sternoclavicularis anterius ex posterius. Lalu yang kedua ada ligamen interclaviculae dan ligamen costoclaviculare. Nah, untuk tipe persediaan itu seperti secara morfologis itu selaris, kalau secara fungsional itu globoidea. Nah, lalu yang kedua adalah artikulasio acromioclavilaris, yaitu bisa dibentuk oleh ekstremitas acromialis dan clavicula. Itu biasanya facies tercolaris acromi, dan penguatnya itu bisa jadi seperti ligamen
acromiale, terus ada ligamen transversum scapulae, terus habis itu ada ligamen coraconclaviare, cloac, yaitu yang ada beberapa lagi, yaitu ligamen coracoclavicular, yaitu berupa conoideum dan trapezoideum. Nah, lalu selanjutnya adalah tips persendian plana, yaitu ada juga seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu yang terakhir ada artikulasio humeri, itu bisa dibentuk oleh caput humeri dan cavitas glenoidalis. Itu bisa penguatnya itu seperti ligamen transversum humeri, terus glenohumeral, terus sama ligamen coracohumeral. Nah, yang nomor 4 itu adalah artikulasio subiti. Itu artikulasio subiti itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah artikulasio humeroradialis, itu bisa dibentuk oleh sapitulum humeri dan fovea artic capitul radi. Nah, yang kedua adalah artikulasio humerulnaris, itu bisa dibentuk oleh Trochlear humeri dan incisura troplecralis ulnea. Lalu yang ketiga ada articularis radiulnaris proximalis, itu bisa dibentuk oleh circumferentina articularis radi, atau yang biasanya itu insicura radialis ulnae. Biasanya ada tambahan seperti itu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah musculus atau bagian struktur ototnya. Nah, untuk bagian struktur ototnya itu mungkin ada banyak. Salah satunya seperti ada di otot bicep, contohnya seperti otot bicep di bagian regio dorsum, regio pectoralis, terus ada di bagian regio brachii, deltoidea, terus sama antebrachii dan regio manus. Itu ada di musculi et fascia. Nah, contoh sepertinya untuk otot kan seperti yang bisa kita lihat, apalagi yang orang nge-gym itu kan juga memperbesar otot. Ototnya juga ada banyak jenis, yaitu ada otot musculus bicep brachii, terus ada otot tricep, terus untuk mengencangkan juga ada dari musculus brachioradialis, itu untuk meningkatkan volume di bagian lengan. Itu juga ada musculus flexor carpi radialis dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.